Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Kurnia Ilahi dari kelompok 8 ingin menyampaikan presentasi mengenai pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, di mana kelompok 8 memiliki anggota sebagai berikut. Yang pertama, Raffi Kurnia Ilahi, saya sendiri dengan NIM 2107606. Yang kedua, Zeldan Hakim dengan NIM 210760079. Dan yang ketiga, Noviandri Rahmat dengan NIM 210760065. Dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Alwen Bentri, MPD, dan Ibu Anes Fitria, MPD. Baiklah, kita masuk kepada materi presentasi kali ini, yaitu tentang pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu ada pemikiran klasik dan pemikiran baru. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pemikiran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang pertama, terdapat aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya, dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dari hasil pendidikan. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme yaitunya yang pertama ada faktor genetik, yaitu faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya seperti jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang persentasenya besar. Lalu yang kedua yaitu faktor kemampuan anak. Adalah faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya itu faktor pertumbuhan anak. Merupakan faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak itu tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, yaitu tujuan dari teori nativisme ini, di mana di dalam teori ini, menurut Gelenis, di dalam diri individu manusia terdapat suatu inti pribadi. Sedangkan dalam teori Arthur Schopenhauer, dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat, sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan yang pertama mampu memunculkan bakat yang dimiliki, yang kedua mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, yang ketiga mendorong manusia dalam menentukan pilihan, dan yang keempat mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, dan yang kelima itunya mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Selanjutnya kita masuk kepada aliran naturalisme. Aliran ini sama dengan aliran nativisme. Naturalisme yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan sang pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu berada di tangan manusia. Oleh karena itu, Jean-Jacques Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam. Artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia jangan banyak mencampurinya. Hukum alam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitunya segala perkembangan dari alam. Dan yang kedua, perkembangan alam serba teratur, tidak meloncat-loncat, melainkan terjadi secara bertahap. Alam berkembang tidak tergesa-gesa, melainkan menunggu waktu yang tepat sambil mengadakan persiapan. Selanjutnya, dimensi filsafat pendidikan naturalisme. Yang pertama, dimensi utama dan pertama dari pemikiran filsafat pendidikan naturalisme di bidang pendidikan ialah pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Alam berkembang dengan teratur dan menurut aturan waktu tertentu. Lalu selanjutnya itu dimensi yang kedua dari filsafat pendidikan naturalisme yang dikemukakan oleh
Comenius adalah penekanan bahwa belajar itu merupakan kegiatan melalui indera, seperti yang disarankan oleh Wolfgang Ratke pada para guru. Guru kata Ratke pertama kali hendaknya mengenalkan benda kepada anak lebih dahulu. Baru setelah itu penjelasan yang diperinci atau exposition tentang benda tersebut. Selanjutnya, dimensi ketiga dari filsafat pendidikan naturalisme ialah pentingnya pembedaan pemahaman pada akal akan kejadian atau fenomena dan hukum alam melalui observasi. Observasi berarti mengamati secara langsung fenomena yang ada di alam ini secara cermat dan cerdas. Dan dimensi yang terakhir yaitunya yang juga dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau berkebangsaan Prancis yang naturalis mengatakan bahwa pendidikan dapat berasal dari tiga hal, yaitu alam, manusia, dan barang. Bagi Rousseau, seorang anak harus hidup dengan prinsip-prinsip alam semesta. Implikasinya dalam pendidikan yaitunya fenomena menarik di bidang naturalisme di bidang pendidikan saat ini adalah lahirnya berbagai model pendidikan yang menjadikan alam sebagai tempat dan pusat kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya itu aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya ialah John Locke, seorang filsuf Inggris yang mengungkapkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Menurut pandangan empirisme, atau biasa pula disebut dengan environmentalisme, pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Lalu faktor yang paling utama dalam proses belajar itu sebagai berikut. Pandangan yang menekankan peranan pengamatan dan imitasi. Lalu selanjutnya pandangan yang menekankan peranan dari dampak ataupun balikan dari suatu perilaku. Dan yang ketiga, pandangan yang menekankan peranan stimulus atau rangsangan terhadap perilaku. Lalu selanjutnya ada aliran konvergensi. Perintis aliran ini ialah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan yang buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat bakat yang diperlukan dalam pengembangan bakat tersebut. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Karena itu, teori Western disebut teori konvergensi. Jadi menurut teori konvergensi, yang pertama, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Lalu yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Lalu yang ketiga, membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Saya akan menjelaskan pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar, yaitu pengajaran dapat dimaknai sebagai proses pengubah tingkah laku anak didik agar mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat. Artinya, siswa dibawa keluar sehingga mereka dapat belajar dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat secara nyata. Menurut ahli Gellinghart, pengajaran alam adalah pengajaran barang sesungguhnya. Dalam pelaksanaan pengajaran, yang amat penting adalah suasana, yaitu
ketulus ikhlasan, kasih sayang, persaudaraan, dan kepercayaan. Keuntungan pengajaran alam sekitar ini menentang verbalisme dan intelektualisme. Objek alam sekitar akan dapat membangkitkan perhatian spontan dari anak-anak, hingga anak-anak selalu didorong untuk aktif dan kreatif. Kedua, pengajaran pusat perhatian. Model pembelajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid de Croil dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat minat. Dalam metode ini, peserta didik harus dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan untuk masyarakat. Menurut Dockrell, dalam Saiful Sagala, dunia ini terdiri dari alam dan kebudayaan, dan dunia itu harus hidup dan setiap orang harus dapat mengembangkan kemampuan untuk mencapai cita-citanya. Keuntungan pengajaran pusat perhatian. Gerakan pengajaran ini telah mendorong berbagai upaya agar dalam kegiatan belajar mengajar diadakan berbagai variasi, agar perhatian siswa dapat terpusat pada bahan ajaran. Ketiga, sekolah kerja. Gerakan sekolah ini dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. Konsepnya digabung dari aliran pendidikan individual dan aliran sosial. Aliran individual menyatakan tugas pendidikan melayani masing-masing individu untuk memperkembangkan diri seluas-luasnya. Menurut ahli John DeVew, sebagai pelopor aliran, ia berpendapat bahwa pendidikan merupakan lembaga yang mungkin mengembangkan kemampuan individu dan masyarakat secara seimbang. Karena dalam penyelenggaraan pengajaran harus berpusat pada kehidupan nyata. Keuntungannya, sekolah kerja sangat mendorong berkembangnya sekolah kejuruan di setiap negara, termasuk Indonesia. Peranan sekolah kejuruan pada tingkat menengah itu menghasilkan tenaga terampil yang diperlukan oleh negara-negara dalam membangun infrastruktur seperti Indonesia. Keempat, pengajaran proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta dididik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pelopornya yaitu W.H. Kilpatrick menegaskan prinsip pokok pengajaran proyek yaitu harus aktif, ilmiah, dan bermasyarakat. Keuntungannya yaitu yang pertama, meningkatkan baik pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran atau masalah proyek. Kedua, membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa. Ketiga, meningkatkan kolaborasi siswa, khususnya pada pembelajaran berbasis proyek yang bersifat kelompok. Kelima, sekolah alam. Sekolah alam adalah suatu bentuk pendidikan alternatif mengenai sistem sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta. Sedangkan menurut para ahli, sekolah alam adalah sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta yang menggunakan sumber daya alam di lingkungan sekitar sekolah. Keuntungan sekolah alam. Yang pertama, sekolah alam berusaha membangun kemampuan dasar anak yang membuatnya proaktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Latihan outbound, ia melatih keberanian, kesabaran, keuletan, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Keenam, pendidikan berasrama atau boarding school adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik dan juga para guru pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 semester, diselingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya. Di lingkungan sekolah, para siswa dapat melakukan interaksi dengan sesama siswa, bahkan interaksi dengan para guru setiap saat. Dengan demikian, pendidikan kognisi efektif dan psikomotor siswa
dapat terlatih lebih baik dan optimal. Keuntungan pendidikan berasrama menyediakan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa. Lengkapnya, fasilitas yang ada untuk menyalurkan bakat dan hobi siswa-siswi. Siswa-siswi di boarding school memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai kepentingan, mengambil bidang yang diminati, dan menunjukkan bakat mereka. Ketujuh, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Keuntungan pendidikan inklusi di antara lain. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kooperatif. Kedua, mengembangkan sikap toleran dan sikap menghargai perbedaan. Ketiga, memudahkan sosial interaksi di antara teman dan memunculkan rasa percaya diri. Sekian, terima kasih.